Ya ada aja, karena kan aku mau ajakin Mama Ami kan. Aku tergantung Mama, kalau Mama bilang, ayo berangkat, berangkat. Kalau kata Mama, ini deh tahun depan. Alhamdulillah dikasih rejeki seperti ini, nggak berhenti bersyukur dengan nikmat yang luar biasa buat saya dan Raffi dan Gigi dan Mama Rita, semua yang diikut sertakan oleh Raffi juga. Jadi ya kelasanya ya luar biasa buat saya gitu. Kadang kalau mikir ya Allah gitu kan, kok Masya Allah bisa seperti ini 2 mingguan lah gitu. Masya Allah. Enggak ikut, soalnya kan masih terlalu kecil. Takutnya di sana juga kan panas banget katanya. Jadi terus banyak jutaan orang. Ada karyawan yang ikut lah, pastikan yang bantuin Raffi. Haji itu gimana? Ya namanya juga belum waktunya, apa-apa. Dari pihak sananya yang membatalkan penyebabnya apa sih? Ya udah intinya belum waktunya aja. Kalau kita umroh juga berapa kali, kalau memang ini ya belum, ya anggap aja memang belum waktunya kan kita itu kan diundang ke rumah Allah, ya belum waktunya. Allah memanggil saya melalui siapa? Melalui Raffi Ahmad. Yang bisa jadi gua bisa berangkat sama Raffi, atau gua bisa berangkat, Raffi enggak, atau Raffi berangkat, gua enggak, walaupun sudah didaftarkan. Itu kan kembali ke masalah panggilan. Makanya kita nggak boleh yakin banget, yakin harus. Tapi bahwa kemudian ketika tidak berangkat ya jangan kecewa. Aku udah 5 tahun berturut pasti aja ada. Ya namanya juga. Ya kalau memang udah waktunya pergi pasti pergi, kalau enggak ya nggak apa-apa, mungkin ada rencana lain. Iya ya nantilah, kalau pergi ya dikasih tahu, kalau enggak ya mungkin tahun depan. Kalau haji umroh aku percayalah, kalau memang udah saatnya berangkat, kalau enggak ya pasti ada hikmah. Jadi untuk jemaah haji di tahun 2023 ini kan lansia ya. Nah, jadi di kota Mekah ini sekarang kredit lagi penuhnya, bahkan Masjidil Haram yang saya lihat sekarang ini sudah tidak bisa menampung jemaah haji karena sekarang itu sudah benar-benar bebas. Nah, yang saya lihat jemaah haji Indonesia tawaf ini tidak langsung di dekat dengan Ka'bah, tapi di tingkat 2 ya, di tingkat 2. Nah, di tingkat 2 itu view-nya memang, apalagi kalau lansia biasanya itu agak ke pinggir, jadi tidak terlihat. Dan coba ada kejadian kemarin itu memang satu rombongan itu spontan ya, bisa saya jalan dari arah mana itu Hajian, dari arah Hajian menuju ke Masjidil Haram. Ketika saya jalan dari arah Hajian menuju Masjidil Haram itu ketemu dengan rombongan jamaah yang sudah lansia tentunya. Saya tanya, belum melihat Ka'bah, terus saya tanya lagi, emang belum, ini baru datang, katanya udah beberapa hari di Mekah. Dan saya juga kaget, kok bisa? Ya mungkin itu terjadi di luar nalar manusia, tapi saya yakini bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Jadi yang namanya haji itu konsepnya, ada yang punya keinginan, nggak punya kemampuan. Ada punya kemampuan tapi nggak punya keinginan. Yang bagus manakala punya kemampuan mesti punya keinginan. Tapi yang kurang bagus udah mah tidak punya kemampuan pun tidak punya keinginan. Man istata'a ilaihi sabila. Artinya orang-orang yang mampu itu murni dari Allah. Bukan kriterianya harta saja. Ada orang yang nggak memiliki harta, kalau Allah sudah memampukan, kapanpun pasti berangkat. Tapi inti ibadah haji adalah ibadah badaniyah dan material. Jadi orang-orang yang punya materi bisa melaksanakan ibadah haji kalau syarat-syarat hajinya sudah tercukupi. Salah satunya Islam, kemudian baligh, kemudian berakal, merdeka, dan mampu. Nah, mampu ini kategori dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika orang-orang yang sudah berangkat haji kemudian ada penundaan ataupun ada sesuatu hal yang bikin mereka nggak berangkat, ini pun mungkin salah satu belum ada panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ukuran harta dan lain sebagainya juga tidak jadikan patokan sebuah kemampuan, tapi murni kemampuan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang memiliki harta bebas ngebeli apa aja. Mereka bebas beli rumah sakit tapi tidak bisa beli kesehatan. Mereka bebas beli jam tangan mahal tapi tidak bisa beli waktu yang berjalan. Mereka bebas membeli kesenangan tapi belum tentu bisa membeli kebahagiaan.
Artinya kemampuan yang dasarnya memang Allah ridhoi, insya Allah, bukan karena harta, tapi karena Allah yang memampukan. Ada orang yang banyak uang ketika mau berangkat sakit, ada orang yang banyak harta ketika mau berangkat ada kendala di rumah tangga dan lain sebagainya. Artinya mampu itu murni dari Allah, baik harta ataupun kualitas kesehatan tubuh manusia. Makanya mintalah dipanggil oleh Allah dengan dasar dimampukan seluruhnya. Satu makalah mengatakan, bila baika wa sya'deka wangdur ilaika wasma kalamak. Jadi orang-orang yang terpanggil oleh Allah itu Allah yang menyatakan selamat datang tamu-tamuku. Wa sya'deka, Allah akan menolong setiap keluh kesah kita. Wangdur ilaika, Allah melihat kita. Wasma kalamak, dan Allah mendengar perkataan kita. Jadi kalau orang mau dipanggil oleh Allah, minimal perbaiki perkataannya ketika sebelum datang ke sana. Minimal perbaiki tingkah lakunya sebelum datang ke sana. Baru Allah panggil menjadi tamunya. Ingat, kita mau datang ke tempat yang suci, dalam ibadah yang suci, maka perlu hati yang suci dan bersih. Karena kita akan menghadap yang maha suci. Sebanyak apapun harta manusia, kalau hatinya belum suci, maka sulit terpanggil ke tempat yang suci. Bukan ajab, tapi memang Allah berikan satu teguran-teguran untuk orang bisa berubah menjadi lebih baik. Sebab laisa jaza'u ilal jannah, mabrur ya. Bahwa haji yang mabrur itu enggak ada balasan kecuali surga. Orang kalau mau ditaruh di surga, minimal ada kotoran Allah bersihkan, mungkin lewat ujian di sana. Dan ujian-ujian yang ada di sana seharusnya diambil hikmah buat lebih kita mempelajari siapa diri kita sesungguhnya. Jadi kalau yang di dulunya tidak berbuat baik, malas ibadah, ketika di sana dapat teguran, ini sebenarnya motivasi yang terbaik agar kita ibadahnya hebat. Ingat, ujian Allah adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya.